Pemirsa, terkait kasus swinger berkedok penelitian, kita juga akan berbincang dengan Dr. Iva Aryani, Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Ibu Iva. Iya, selamat siang. Ibu Iva, kabarnya UGM juga mendirikan posko pengaduan, Bu. Sebenarnya tujuannya apa ini, Bu? Iya, jadi sebenarnya begini, Universitas Gadjah Mada sebelum ada kasus BA ini ya, itu memang sudah punya unit pelayanan untuk pengaduan segala macam korban pelecehan dan kekerasan seksual. Itu memang sudah ada unit khusus dengan SK Rektor. Jadi tidak khusus hanya dengan karena kasus BA ini gitu ya. Sudah ada dan kita sudah punya SOP-nya, sudah punya standarnya, sudah ada beberapa orang juga sebelumnya yang sudah melaporkan dan sudah terfasilitasi. Nah, lalu kemudian dan memang itu pelaporannya adalah di unit layanan terpadu atau ULT, tapi nanti masuk ke unit layanan khusus. Jadi masuk ke ULT ada pilihan unit layanan khusus. Itu bisa diakses baik secara langsung datang ke kantor pusat UGM lantai 1 Sayap Selatan, atau juga bisa melalui daring, melalui aplikasi, ada di web, melalui email juga ada. Jadi memang sudah ada skema itu. Baik. Nah, lalu kemudian pada waktu kita tahu viral kasus BA ini, hari Senin kemarin di rapat pimpinan, memang Bapak Rektor kemudian menugaskan kepada ULT, lalu kemudian juga disupport oleh Kepala Hukor, jadi menugaskan Kepala ULT dan juga Kepala Hukor, Hukum dan Organisasi, untuk bergerak melakukan pendataan khusus untuk kasus BA ini. Lebih ke pendataan pada penyintas. Jadi kita UGM siap mensupport penyintas, baik itu support hukum misalnya, atau support psikologi, atau support apapun yang diperlukan, kita siap. Jadi memang unit layanan ini sudah ada sebelumnya, bukan karena kasus BA, tetapi untuk kasus BA ini kemarin langsung dibentuk tim oleh Pak Rektor dari unit layanan terpadu, ditambah dengan Kepala Hukum dan Organisasi, begitu. Baik, Bu Iva, kemudian bagaimana prosedur yang harus dilalui oleh para penyintas mungkin yang merasa ingin melapor begitu namun tidak nyaman, takut identitasnya diketahui, seperti apa nanti Ibu? Iya, jadi kalau seandainya ada kasus yang melibatkan Civitas Akademika UGM, silakan boleh langsung masuk ke web ULT.ugm.ac.id, itu di sana ada pilihan unit layanan khusus, nanti masuk ke sana, atau bisa datang langsung, dan pada saat datang langsung itu kalau dengan password ya, saya mau aduan khusus begitu, nanti langsung masuk ke ruangan khusus dan diterima oleh pegawai khusus, staf khusus, ada dosen juga di sana. Bisa juga ke fakultas-fakultas menghubungi wakil dekan kemahasiswaan, atau bisa juga melalui email. Jadi bisa mengirimkan email ke ult@ugm.ac.id. Itu dijamin kerahasiaannya terjamin, semuanya bisa langsung terselesaikan, ada SOP-nya. Karena 3 hari dari aduan itu sudah langsung terproses, tetapi memang yang di awal kita akan mengidentifikasi kebutuhan dulu. Misalnya ini penyintas memerlukan tempat tinggal sementara kah, atau memerlukan pendampingan khusus kah, dan lain sebagainya untuk terapi awal gitu ya, untuk penanganan awal UGM sudah langsung siapkan. Jadi begitu skemanya. Untuk semuanya ya, tidak hanya sekedar kasus BA, tapi untuk semua penyintas kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Bu, untuk kasus BA ini kabarnya korbannya mencapai 50 orang, Bu, di UGM ini. Apakah sudah diverifikasi semua, Bu? Apakah sudah ada informasi terkait hal ini? Menurut informasi yang beredar di entah itu media sosial, entah itu dari beberapa teman, seperti itu. Tetapi memang belum ada laporan yang masuk ke kami, yang maksudnya laporan resmi itu ya, yang masuk menyampaikan bahwa beliau adalah penyintas dan lain sebagainya. Tapi kami terus berkomunikasi, kita sosialisasi ke beberapa teman-teman mahasiswa, kita juga melakukan komunikasi ke beberapa orang yang di media sosial mengaku sebagai penyintas dari kasus ini. Kita lakukan komunikasi agar bisa melaporkan, atau kemudian kita bisa support apa dari Universitas Gadjah Mada. Memang kita fokusnya ke penyintas. Kalau untuk sampai hari ini sendiri, Bu, sudah ada yang masuk berapa, Bu, jumlahnya? Laporan dari penyintas? Belum ya, Bu? Belum, sampai saat ini belum. Laporan resmi belum ada.
Laporan resminya belum ada. Oke. Kemudian jika ada penyintas yang sudah melaporkan dirinya, kemudian selain pendampingan, bentuk tindak lanjut apa yang nantinya akan diberikan, Bu? Itu nanti tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan penyintas, karena masing-masing penyintas kan kebutuhannya bisa berbeda-beda. Jadi pokoknya Universitas Gadjah Mada supportnya lebih ke apa yang diperlukan untuk penyintas dan kita akan memberikan support itu. Jadi supportnya seperti apa itu bisa berbeda-beda untuk masing-masing penyintas. Nah, jadi tergantung nanti bagaimana kita berkomunikasi dengan penyintas. Baik. Terima kasih Ibu Iva atas informasinya. Mudah-mudahan ini berguna khususnya bagi penyintas kasus ini. Selamat siang Ibu, terima kasih.